insan muda, semangat pagi dong. Gimana sih, ini masih awal tahun sih, huy. Disenggol nih resolusi awal tahunnya ya. Tapi insan muda kali ini Naomi udah nggak di Rusia dong. Sekarang aku di Turki. Nggak juga ya, aku sekarang udah nggak lagi di ruang siaran. Karena sekarang aku ada di Jalan Dr. Cipto nomor 11 Bandung. Tebak di mana coba? Itu loh yang jalannya tuh Bandungnya tuh mandung banget. Bandungnya tuh ngebandung banget ya insan muda. Karena sekarang Naomi Ardenisha live from Melinda Cardiovascular Center. Jujur ya dari tadi tuh jujur aku bawaannya ngantuk karena adem banget insan muda ini, kayak jalanan lancar, pohon-pohon gede ya kan. Terus dingin juga, jadi kayak vibesnya mau ngantuk tapi masih pagi ya kan, masa bergantuk-gantuk ria ya kan. Gak mungkin dong aku disemangatin sama orang ngantuk kan, gak mungkin ya insan muda ya. Nah sekarang nih Nomi udah ada di Jalan Dr. Cipto nomor 11 Bandung ya. Pastinya kamu penasaran kan, kita mau ngapain sih di sini? Pasti kita gali gali apa nih? Nah insan muda, tapi tenang aja karena Nomi bakal tetap puterin lagu requestan kamu dong. Jadi kamu requestin aja lagu Indonesia favorit kamu yang cool and lovely ya, seperti biasa. WhatsApp Arden gak ganti-ganti kayak WhatsAppnya isi sendiri. Langsung aja ke 0812 201 1059. Nomi tungguin sampai 2027 sih kelamaan ya. Ini kan masih awal tahun. Nomi tungguin sampai jam 12 yang nanti cuman di Ardenisha. 99 FM Arden Radio, Arden still live. Halo insan muda, gimana ya? Seperti biasa sih kalau job desk aku ya. Job desk aku di pagi Selasa adalah bangun, siap-siap, terus habis itu ingetin kamu buat sarapan dan makan siang. Nah, karena ini masih jam sarapan ya. Coba dong di tahun 2026 ini kita resolusinya adalah nggak ngelewatin sarapan ya. Coba kamu siap-siap dulu sarapan, dibuka matanya ya, mata hatinya, mata kaki juga kalau bisa dibuka. Jangan dong, serem ya kalau mata kaki ya. Jadi karena ini masih pagi-pagi insan muda, jangan sampai kamu ngelewatin deadline sarapan ya. Karena yang namanya sarapan tuh penting banget untuk bekal kita menjalani hari yang penuh tantangin. Ya bener banget ya insan muda ya. Karena ini masih awal tahun juga ya, kadang yang gak diundang juga datang ya, jadi kita harus be ready gitu. Tapi insan muda kalau misalnya sekarang kan Nomi lagi ada di Jalan Dr. Cipto nomor 11 ya, di Melinda Cardiovascular Center. Sekarang sih ya report cuaca sekalian sejuk banget, cerah juga, tapi lately sih 2 hari ke belakang Bandung lagi hujan gitu ya. Jadi Nomi mau ngingetin kamu nih, buat kamu yang lagi on the way atau lagi preparation mau berangkat gitu ya, jangan lupa dibawa alat tempurnya ya, jas hujan, jaketnya gitu, dan peralatan lainnya gitu, peralatan masak. Itu lebih ke mau camping sih ya teman-teman ya. Jadi kamu jangan lupa, terus juga kalau bisa kalau ada suplemen vitamin yang bisa kamu konsumsi ya untuk menambah kekuatan ya, karena yang namanya pura-pura mood juga butuh tenaga jujur. Makanya insan muda dijaga gitu loh semuanya. Tapi tenang aja karena kamu siap-siapnya gak akan sendirian, sarapannya juga gak akan sendirian ya, karena bakal Nomi temenin sampai jam 12 yang nanti di Ardenisha. Bok lagi. Bok itu adalah sok buruan. Jadi dicampur jadi bok ya. Sok buruan di requestin lagu Indonesia favoritnya. Langsung aja ke WhatsApp Arden Radio di 0812 201 1059. Karena Nomi tungguin sampai jam 12 yang nanti cuma di Ardenisha. 105,9 FM Arden Radio, Arden still live. Makasih aku udah disemangatin insan muda sama kamu, sama Wak Oding juga ya. Selamat siang untuk kru dan Naomi yang sedang siaran di luar ruang siaran. Terima kasih Wak Uding, pengen diputerin lagu apa? Sudah ada Ninda juga. Halo, good morning Ninda. Halo Kanom, puterin lagunya Salma Salsabil dong Kak, yang mana aja? Oh iya, dapat salam dari Lombok. Hai, kapan ya gue bisa pergi ke Lombok? Ada gak sih travel yang mulai ngelunjak, mulai berhayal, travel yang langsung ke Lombok gitu, terus kayak 2 jam tapi naik MBZ aja gitu, jadi naik MBZ langsung nyampe Lombok, ada gak sih? Kalau ada tolong infoin, tapi kalau ada juga agak serem sih ya, kayak itu lewat Kayangan atau lewat mana ya. Lagunya Salma Salsabil ya, nanti namanya puterin deh yang berharap pada Timi, mau ya yang berharap pada timur, mau ya yang berharap pada timur ya, nanti namanya masukin playlist. Oke. Sudah ada Firman juga ya.
Pagi Kak Naomi, apa kabar? Kabar baik Firman, pengen diputerin lagunya Afgan yang kacamata. Kacamata kuda atau kacamata apa nih Firman? Kacamata ya, spesialnya buat Kak Naomi aja yang lagi di luar Rusia ya. Sehat selalu, thank you. Thank you for tuning in, thank you sudah request juga Firman, boleh. Kacamata ya, nanti Naomi masukin playlist oke. Okay? Jujur ya insan muda, ini kan sekarang Naomi lagi Ardenisha live from Melinda Cardiovascular Center kan. Tadi juga aku udah describe nih ke kamu ya, di sini adem sekali. Bawaannya kayak aduh udah merem-merem gitu ya kan. Meremnya bukan mau tidur, meremnya mau kenapa tiba-tiba lagi? Ya insan muda, tapi tenang aja, aku nggak mungkin lemes-lemes dong, masih disemangatin sama orang lemes kan. Jadi kamu juga harus semangat terus untuk mengawali pagi Selasa pagi ini ya. Kamu boleh requestin lagu apapun itu, pastiin lagu Indonesia yang cool and lovely. Langsung aja ke WhatsApp Arden Video ya, di 0812 201 1059. Nanti langsung aja kamu chat Baginda Mulia Ratu Naomi. Tolong diputerin lagunya siapa, boleh ya, requestin apapun itu, yang penting kamu bisa mood, bisa semangat ya pagi hari ini untuk berperang. Apapun deadline yang mau kamu kejar hari ini, apapun kerjaan yang mau kamu bungkus hari ini ya, bisa. Yang penting mah request dulu ya. Sok requestin sekarang karena Naomi masih tunggu kamu sampai jam 12 siang nanti cuman di Ardenisha live from Melinda Cardiovascular Center. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Live. Hai insan muda. Ini Naomi perhatiin sih ya, di sini cuacanya makin cerah sih. Semoga suasana hati kamu sekeluarga juga makin cerah ya insan muda ya. Dan tadi juga ini sekarang jalanannya udah lebih rame sih. Tadi Naomi udah nyampe sini tuh di sekitar jam 8-an kan. Masih sepi gitu yang lewat-lewat, tapi sekarang udah rame, tapi flow-nya tetap lancar gitu. Semoga rezeki kamu juga lancar ya tahun 2026 ini ya insan muda ya. Pokoknya tetap semangat, kayak ini kayaknya kayak jadi apa, confess akhir tahun gitu. Pokoknya kamu harus tetap semangat ya insan muda. Apapun pokoknya yang pengen kamu laluin ya, yang pengen kamu kerjain, tenang aja, karena Naomi masih bakal nemenin kamu kok ya. Jangan lupa juga sarapannya insan muda ya. Makanya sarapannya juga sambil request gitu loh. Ini kayak Jay nih, pagi kan Nom, pengen diputerin lagunya Liodra dong, yang judulnya Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih Kak, sama-sama, boleh. Nanti Nomi masukin playlist ya lagunya ya. Malu-malu tapi nyaman, lucu ya judulnya. Kalau malu-malu tapi bangun kontrakan tuh kayak Bang katanya tadi malu, tiba-tiba udah ada kontrakan 70 pintu kan agak gitu. So insan muda, ini Nomi bakal update terus pokoknya ya, karena Nomi kan sekarang Ardenisha live from Melinda Cardiovascular Center ya. Jadi kamu pasti pinisirin banget kan. Ada apa aja sih emang Nom di sini gitu. Emang ada apa aja sih Nom emang di situ gitu. Wes. Jangan main-main ya, karena dari namanya aja ini rumah sakit khusus jantung ya insan muda ya, spesial jantung. Dan tahu nggak ini apa yang ditawarin, apa yang di highlight dan jadi specialty dari Melinda Cardiovascular Center ini ya, karena mereka nyediain one stop solution untuk penyakit jantung. Jadi dari tindakan pencegahan ya, dari tindakan paling preventif sampai rehabilitas gitu. Jadi di sini udah paket lengkap banget insan muda ya, mulai dari kamu pemeriksaan awal ya, mulai dari screening, terus juga sampai pengobatan, bahkan sampai rehabilitasi, semuanya ada layanannya di sini. Jadi kamu gak usah khawatir, gak usah ragu atau kayak wondering lagi gitu ya, nyari tempat kemana sih yang paling lengkap ya Nom gitu. Untuk masalah-masalah kesehatan seperti ini, nah di sini lengkap banget ya insan muda ya, dari pencegahan sampai rehabilitas. Terus tadi juga Nomi sempat tanya-tanya nih sama staffnya, ternyata mereka juga punya kolam renang nih untuk pasien yang lagi dalam tahap rehab gitu. Jadi kamu di sini udah disediain layanan yang pastinya bikin kamu nyaman, yang bikin kamu juga semangat dalam penyembuhan gitu. Dan Melinda Cardiovascular Center ini juga insan muda merupakan rumah sakit jantung terlengkap untuk fasilitas dan dokternya. Wow. Jadi kamu gak sorry lagi ya, fasilitasnya udah pasti terbaru ya, udah pasti terjamin, udah cross check juga ya, dan dokternya dong handal dengan spesialisasi dan subspesialisasi terlengkap di Bandung ya. Jadi kamu gak usah
banyak overthinking lagi gitu. Kalau misalnya kamu ada masalah kesehatan terkait jantung atau organ dalam ya insan muda, kamu bisa langsung cek-cek aja dulu gitu. Karena mulai dari layanan, kemudian lokasi juga ya, dan tempat ruangnya juga lengkap banget, nyaman sekali. Jadi kamu kesini kayak rasa-rasa juga jujur agak lagi liburan gitu ya, dengan looks yang sedikit berbeda dari yang biasanya dan pastinya fresh juga. Tapi insan muda tenang aja ya, karena Nomi di sini nanti sekalian akan ngobrol-ngobrol nih dengan tim dari Melinda. Nomi juga masih bakal temenin kamu kok di Ardenesia ya. Jadi kamu requestin aja, pengen diputerin lagu Indonesia favorit kamu yang mana? Boleh semuanya. Tadi Liodra udah masuk playlist ya, malu-malu tapi nyaman. Tenang aja insan muda, Nomi masih bakal temenin kamu ya sampai jam 12 siang nanti cuman di Ardenesia. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Live. Halo insan muda, gimana? Udah ketemu belum sarapannya? Udah disiapin belum sarapannya? Karena ini udah jam, ntar ya aku cek dulu jam gadangnya. Udah jam 10 ya, kebetulan bentar lagi nih kita mau jam makan siang. Jadi jangan sampai kamu kelewat nih sarapannya ya insan muda ya. Tapi gak apa-apa karena kami masih bakal tetap ngingetin dan nemenin kamu insan muda sampai jam 12 siang nanti di Ardenesia. Nah sekarang kan Nomi Ardenesianya nih udah gak di Rusia ya, udah gak di ruang siaran. Sekarang Nomi udah ada di Melinda Cardiovascular Center. Nah habis ini Nomi bakal ngobrol nih sama salah satu dokter dari Melinda. Nah kalau kamu pinisirin ya bakal ngobrolin apa, dan ini juga pastinya related dong buat kamu ya sekarang nih para pelari-pelari culture mungkin ya. Kayak kamu butuh tahu deh sedikit banyak ya tentang informasi yang bakal Nomi tanyain nanti sama dokternya. Jadi kamu harus stay tune terus ya insan muda ya. Cuman di 105,9 FM Arden Radio. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Live. Halo, selamat pagi insan muda. Gimana? Udah ketemu kan sarapannya? Karena sekarang Nomi mau nemenin kamu sarapan nih, gak cuma muterin lagu dan ngobrol aja nih. Sekarang Nomi udah gak sendirian ya, Nomi udah ditemenin sama Dr. Muhammad Iqbal, MKes, AIFO, SPJPK, FIH, FASCC. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang jujur deh ya insan muda ya, di sini siapa yang resolusi tahun barunya tuh olahraga kan biasanya gitu ya dok ya. Kalau tahun baru tuh ada resolusi baru kan. Tapi ya dok sekarang tuh kayaknya lagi banyak juga nih ya, apalagi Gen-Z yang olahraganya tuh karena FOMO gitu ya dok ya. Kayak temen lari, kita ikut lari. Temen nge-gym atau sekarang yang lagi rame tuh HIIT ya. HIIT kita ikutan juga nih. Kira-kira sekarang tuh itu kan jadi pertanyaan juga ya dok ya. Kalau misalnya nih si irama jantungnya tiba-tiba kayak gak normal tuh kerasa cepat. Itu tuh apakah faktor olahraga atau karena memang ada yang gak beres nih sama si irama jantungnya tersebut. Nah ini jadi pertanyaan nih dok buat generasi sekarang. Kira-kira itu tuh situasi seperti apa sih gitu? Jadi saya harus menggarisbawahi dulu ya bahwa olahraga itu sangat baik ya. Tapi setiap orang yang ingin berolahraga, mereka harus tahu dulu kemampuan dasar dari tubuhnya. Okay. Ya. Jadi kemampuan dasar tiap orang itu tidak sama. Misalnya orang yang tidak pernah berolahraga tentu tidak bisa memulai olahraga yang langsung intensitas tinggi. Langsung berat gitu. Langsung ya, berat. Ya? Berbeda dengan atlet yang sudah terlatih ya. Biasa. Jadi setiap orang harus sadar dulu dari mana kemampuan dasar mereka ya, sehingga nanti bisa ditentukan dosis olahraga yang tepat. Kemudian berkaitan dengan detak jantung, setiap orang berolahraga otomatis pasti detak jantung naik. Iya benar. Ya. Langsung deg-deg Langsung gitu dok. ya. Jadi misalnya begini, kita lagi nonton TV, lagi santai, detak jantung tentu kisaran normal. 60 sampai 100 kali per menit. Okay. Tapi kalau kita lari pelan, jogging mungkin akan naik 110, 120. Okay. Kalau kita lari sprint, maraton ya atau lari cepat, triathlon dan lain-lain yang lebih ekstrim, mungkin detak jantung bisa lebih naik lagi ya sampai 140 sampai 160. Jadi kita harus melihat dulu detak jantungnya naik itu sesuai enggak dengan kegiatan yang dilakukan saat itu. Ya. Misalnya orang habis olahraga nih, dia istirahat. Udah istirahat 3 menit, 4 menit. Tapi kok detak jantung masih 150. Masih cepat Masih gitu cepat. Ya, dok, ya? Harusnya kalau sudah mulai istirahat kan detak jantung turun lagi. Kembali ke nilai normal ya.
Tapi kalau masih cepat, padahal dia sudah istirahat, nah Berarti ada jangan-jangan yang aneh. ya, ada Dok, yang ya? aneh ya. Nah yang kedua, selain dari frekuensinya cepat atau lambatnya yang tentu harus disesuaikan dengan aktivitas, Betul. yang harus dilihat juga adalah detaknya teratur atau tidak teratur. Kayak gimana tuh dok taunya? Ya misalnya kalau detak jantung yang teratur kan jarak antara detak satu dengan detak lainnya sama, misalnya seperti ini. Oh, Nah ini sama ya. iramanya tuh pas gitu ya? Ya, Dok? pas, Oh, ya. oke. Kalau lebih cepat mungkin seperti ini. Kayak metronom gitu Ya Dok? kayak metronom, tapi teratur, reguler ya. Oh iya iya. Tapi iya. kalau detak jantungnya cepat Mm-mm. dan tidak teratur, misalnya seperti ini. Kadang cepat, kadang lambat gitu. Iya. Nah, ini udah pasti ada sesuatu yang tidak gitu. beres ya. Nah, Oke, kalau oke. merasakan yang seperti itu, jadi detak jantungnya kecepatannya tidak sesuai dengan aktivitas atau tidak teratur, sebaiknya sebelum olahraga, apalagi mau olahraga ekstrim, Mm. konsultasikan lebih dulu Oh, ya. iya ya dok. Ya. Nah kalau misalnya secara medis nih dok, kira-kira kalau tadi kan dokter udah sempat jelasin untuk kebiasaan untuk memaksakan olahraga gitu ya. Itu katanya bisa memicu gangguan irama jantung atau aritmia tuh dok. Betul. Itu kira-kira seperti apa tuh dok aritmia? Aritmia itu kan istilah medis ya, istilah awamnya itu gangguan irama jantung, ya, Jantung. tidak ritmia, tidak teratur ya. Ritmenya ya. ya. Oke. Nah, gangguan ini ada yang bisa dipicu dari kegiatan olahraga yang ekstrim. Oke. Biasanya itu berkaitan dengan penyakit jantung genetik ya, Oke. genetik Turunan berarti dok. turunan. Sifatnya mungkin mutasi genetik ya di sel-sel otot jantung atau di pembentukan listrik jantung ya. Ini memang bisa dipicu dari olahraga yang ekstrim ya. Oke. Dan sayangnya orang-orang yang seperti ini seringkali tidak mempunyai faktor resiko yang masyarakat awam banyaknya tahu kan. Kalau sakit jantung itu berkaitan dengan merokok, Iya benar-benar. kolesterol, apalagi ya dia darah tinggi Iya. ya, makanan apa yang banyak mengandung lemak ya, gemuk. Betul betul. Nah, ini gangguan yang sama sekali berbeda dengan nggak kayak biasanya. nggak orang kayak tahu. biasanya, Oke. betul. Kalau yang tadi saya sebutkan tuh merokok, darah tinggi, kolesterol, gemuk itu berkaitan dengan penyumbatan pembuluh darah jantung koroner. No. Itu yang biasanya orang awam tahu kalau lagi serangan dipasang ring ya. Iya iya betul. Nah, ini kalau yang muda-muda gini kemudian tiba-tiba dia kolaps mendadak ya, padahal dia sehat, atlet nih ya atau semi atlet. Kemudian tidak ada faktor resiko, tiba-tiba kolaps. Nah, ini tidak berkaitan dengan faktor resiko tadi. Bukan karena faktor yang tadi Bukan. kayak merokok dan lain sebagainya. Bukan. Ada yang lain yang mungkin berkaitan dengan penyakit jantung, gangguan irama jantung yang tadi mungkin berhubungan dengan kelainan genetik ya, perubahan sel-sel otot Itu tadi. jantung gitu. Jadi paradigma ini harus sedikit diubah ya. Tidak Iya, semua iya. penyakit jantung itu berkaitan dengan faktor risiko atau pemasangan ring ya. tadi. Karena penyakit jantung tuh sangat luas dan biasanya kalau yang terjadi pada usia muda itu di bawah usia muda berapa sih, di bawah 30-40 tahun ya. Kalau Betul. berdasarkan penelitian-penelitian kalau terjadi gangguan irama jantung yang fatal itu biasanya berkaitan dengan anomali-anomali seperti itu. Bukan yang berkaitan dengan tadi ya darah Iya, tinggi, kencing manis dan lain-lain. Wah, agak serem ya dok ya, justru bukan karena faktor yang berat tadi itu ya, Ya, malah betul. ya. Nah biar makin jelas nih dok, insan muda taunya kira-kira waktu aritmia ini terjadi tuh gejala yang dirasakan seperti apa sih dok? Dan bener gak sih kalau misalnya kondisi ini juga tuh bisa dialami sama anak muda yang sebenarnya dia atlet tuh yang tadi Yes. dokter bilang. Sebenarnya dia aktif olahraga tapi justru terjadinya sama dia nih dok. Ya. Gejalanya itu mulai dari tidak ada gejala, Gak ada gejala ya? ketahuan secara kebetulan saat medical check up. Oh jadi Direkam. sebenarnya perasaannya nggak ada, Nggak nggak ada. gimana-gimana. Begitu direkam jantung, oh ini kok ada gangguan irama jantung ya, atau ada pola-pola oke. rekaman yang tidak biasa. Jadi mulai tidak ada gejala yang kebetulan tertangkap saat medical check up. Kemudian mulai gejala ringan, ringan apa itu? Dia kadang-kadang berdebar aja sedikit. Dok, kadang saya berdebar, detaknya nggak teratur ya. Kemudian naik lagi gejalanya, kayak pusing, Oh, sampai pusing, ke geleyeng. ya, Dok? Bukan sakit kepala ya,
pusing kayak kepalanya ringan atau tiba-tiba pandangan gelap sesaat ya. Kemudian naik lagi gejala yang lebih berat. Dia pingsan. Sampai blackout gitu. Blackout. Pingsannya sesaat. Hmm. Paling hitungan detik. Ya, hitungan detik. Bukan sejam 2 jam nggak sadarkan diri, bukan seperti itu. Iya. Dan yang paling fatal, henti jantung mendadak. Henti Kayak jantung. serangan jantung gitu dok. Betul. Mungkin kalau teman-teman Ardan ngikutin olahraga ya, kita punya ada dulu kasus Euro tahun berapa ya, pemain sepak bola Denmark gitu ya, Eriksen tiba-tiba kolaps di lapangan. Akhirnya diresusitasi. Kemudian ada pemain sepak bola juga ya, pemain Barcelona kalau nggak salah, Sergio Aguero itu ya, juga dikatakan ada gangguan irama jantung ya. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi dengan pebulu tangkis Cina dulu ya, yang sempat kolaps juga yang ya. habis main nggak Ya, sih, Dok, lagi kalau di salah? lapangan kan. Iya, Gitu. iya, Memang tidak ada investigasi lebih lanjut. Betul. Tapi mungkin juga ini berhubungan dengan gangguan irama jantung yang terjadi sering pada atlet yang bahkan tanpa ada faktor risiko gitu. Iya. Ya. Nah tadi dok, kan tadi dokter bilang sebenarnya dia kadang nggak ada gejalanya ya, tapi begitu pemeriksaan baru ketahuan tuh si irama jantungnya. Kira-kira proses pemeriksaannya tuh kayak gimana tuh dok? Si rekamannya tadi aku sempat lihat sih di LED ya, kayak ada sesuatu yang ditaruh di dada sebelah kiri atau kanan gitu ya. Itu kayak gimana dok mekanismenya? Jadi yang paling penting begitu ada temuan EKG, rekam jantung dan medical check up, kita harus memilih modalitas yang sesuai untuk menegakkan diagnosis. Ya, misalnya begini, dia atlet ada gangguan irama jantung ya yang diduga merupakan kelainan bawaan ya, kelainan bawaan. Yang genetik tadi Ya, genetik atau perubahan mutasi genetik ya. Kalau kita tes, misalnya kita suruh tes treadmill, tes treadmill, mungkin treadmillnya tidak akan bermasalah tuh, karena dia atlet. Benar-benar. Ya, dan mungkin di treadmill kita tidak akan mendapatkan adanya penyempitan pembuluh darah jantung, karena kebanyakan tes treadmill itu digunakan untuk melihat ada nggak penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, mungkin modalitasnya bukan itu yang tepat. Mungkin yang lebih tepat misalnya kalau ada pola-pola tertentu kita membutuhkan ekokardiografi atau MRI. Berarti emang butuh yang pemeriksaan yang ideal ya dok, Betul. biar ketahuan nih. Yang ideal dan yang pas dari kelainan EKG itu, atau misalnya pasiennya direkam 24 jam atau lebih lama lagi gitu ya. Jadi begitu ada kelainan di rekam jantung, itu kita harus memilih modalitas yang tepat. Apa yang mau kita gunakan untuk pemeriksaan selanjutnya. Karena kalau mungkin kita memilih modalitas tidak tepat, kita akan misinterpretasi. Ya, mungkin nggak ketahuan jadinya itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke. Berarti nih kalau misalnya insan muda datang nih ke sini mau cek, modalitasnya belum tentu sama dok si pengecekannya ya? Belum tentu sama. Jadi setiap individu itu modalitas pengecekan yang mana itu berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Gitu. Kalau misalnya individu datang usia agak lanjut ya, dia punya diabetes, punya darah tinggi, kencing manis ya, kadang-kadang dada tidak nyaman, kayak berat gitu ya. Mungkin itu modalitas yang tepat, misalnya echo dan treadmill. Untuk ngecek tadi. Iya, ada penyumbatan enggak? Pembuluh darah ya. Ya, pembuluh darah ada sumbatan enggak? Tapi kalau yang datang misalnya usia 20-30 tahun, dia atlet, masih muda, terus dia sering tiba-tiba blackout atau pingsan. Mungkin treadmill tidak menemukan apa-apa. Karena masalahnya bukan di penyumbatan pembuluh darah, tapi gangguan listrik jantung. Apa yang tepat? Mungkin Holter atau MRI atau yang lain gitu. Oh begitu dok. Ya, jadi tidak bisa digeneralisir bahwa setiap orang harus memilih modalitas yang sama. Oke. Ya. Siap-siap. Cukup jelas sih dok. Keren banget ya insan muda, jadi kebayang gitu. Ternyata kalau misalnya kita nggak ngerasain ada gejala apapun juga bisa jadi ada sesuatu ya dok tetap ya. Jadi saran saya sih kalau mau melakukan, kalau olahraga yang ringan sih silakan aja ya. Tapi kalau melakukan olahraga yang mau ekstrim ya, konsultasi dulu. Ya, konsultasi dulu. Karena ada istilah ya dari penelitian-penelitian di luar negeri itu ya, penyebab sudden cardiac death ya, henti jantung
mendadak pada usia yang relatif muda itu disebabkan seperti kayak kelainan hipertrofi kardiomiopati. Jadi otot jantungnya membesar tanpa sebab yang jelas ya. Itu terjadi sering pada atlet. Kemudian ada perubahan sel-sel otot jantung menjadi lemak. Itu juga dicetuskan dengan olahraga berat. Jadi genetiknya lebih terekspos kalau Olahraganya berat. Oh gitu ya. Jadi malah yang seperti itu jangan disarankan olahraga berat. Boleh olahraga, boleh, tapi harus ada kadarnya. Porsinya. Porsinya, Sesuai porsi. betul. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan henti jantung mendadak pada usia yang relatif muda dan pada orang yang ini atlet atau yang sehat Iya, betul tanpa ada faktor resiko seperti tadi ya. Iya. Aduh, serem sih ya dok ya sebenarnya ya. Ada insan muda ini kayaknya banyak lagi yang perlu kita tahu ya dok ya. Apalagi sekarang kan anak-anak muda nih sekarang hobinya sehat-sehat ya dok ya. Ya padel ya apa gitu. Jadi ternyata langkah baiknya kalau misalnya kita konsultasikan dulu supaya bisa sesuai porsinya. Nah masih banyak nih dok yang pengen Nomi tanyain nantinya. So insan muda buat kamu stay tune terus pastinya sampai jam 11 siang nanti. Karena Nomi masih Ardenisha live from Melinda Cardiovascular Center. 105,9 FM Madan Radio Arden still live. Halo insan muda. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal ya tentang arit apa tuh dok tadi namanya dok? Aritmia. Ya aritmia nih. Sama tadi juga dokter sempat bilang kalau misalnya ini gejalanya kadang nggak kelihatan ya dok ya. Nah ini insan muda nih dok kalau misalnya pengen tahu ya. Kalau misalnya aritmia ini dibiarin ya dok, misal lama-lama risiko jangka panjangnya tuh bakal seperti apa sih dok kira-kira? Resiko jangka panjang itu satu mulai ya dia tidak progresif, tidak menambah berat ya pada yang ringan, hanya mengganggu aja, kadang berdebar, kadang pusing gitu ya. Yang kedua, keadaannya nggak normal aja gitu ya dok ya? Iya. Yang kedua, kalau aritmianya terlalu sering, biasanya berupa ekstrasistol ya, terlalu sering dia mengganggu kontraksi otot jantung, itu bisa menyebabkan jantungnya membengkak, pompa jantung turun. Tapi kadang itu membutuhkan waktu tahunan, nggak sadar aja orang, misalnya hari ini bisa jalan 3 kilo, nanti 4 tahun 5 tahun lagi kok jalan 1 kilo aja sudah terengah-engah. Iya, itu tahap yang berikutnya. Nah, tahap yang paling tidak enak, nggak ada gejala apa-apa ini. Tiba-tiba henti jantung. Henti jantung ya kemungkinannya 2, ya tidak selamat. Atau kalau penanganan cepat ya bisa selamat itu. Ya, jadi kemungkinannya banyak yang mulai nggak dari ya tidak ada gejala atau ya hanya berdebar aja, kadang pusing, bisa sampai jantungnya bengkak ya, gampang capek, atau yang nggak ada gejala tapi tahu-tahu henti jantung aja. Tahu-tahu berhenti aja. Tahu-tahu aja berhenti aja. Kalau tadi sampai pembengkakan jantung tuh berarti dia si orangnya udah bakal sampai merasa seperti apa tuh dok? Biasanya gejalanya sangat halus ya. Mulai terasa kok aktivitas mudah capek ya. Tapi halus sekali gejalanya yang tadi saya sebutkan. Sekarang kuat nih jalan 3 kilo, 4 kilo. Nanti kalau aritmianya terlalu sering, nanti 2-3 tahun lagi misalnya jalan 1 kilo pun sudah ngos-ngosan gitu. Begitu diperiksa loh kenapa ini jantungnya bengkak ya, dari misalnya dari foto ronsen atau dari USG jantung gitu. Kadang gejalanya halus sekali, gradual lah. Waduh. Gradual bertahap. Serem banget ya dok. Dari tadi ngobrolin jadi kayak merinding sendiri juga ya dok. Nih kalau misalnya tanda paling simpelnya nih dok yang bisa kita jadiin acuan buat alarm buat segera periksa nih gitu. Kayak gimana tuh dok? Nah jadi yang paling gampang ya dari asosiasi ahli aritmia di Indonesia ini untuk mengetahui teman-teman Ardan punya gangguan irama jantung adalah memeriksa nadi sendiri atau meraba nadi sendiri. Menari, gampang tuh ya. Menari, meraba nadi sendiri ya. Dihitung gitu. Jadi dihitungnya, jadi dipegang nadi di tangan ya, di sisi jempol biasanya dengan 3 jari dari tangan sebelah ya. Nah dalam 1 menit itu harus dihitung dan diperiksa apakah teratur atau tidak teratur. Jadi ada 2 ya. Dalam 1 menit hitung frekuensinya tuh. Banyaknya tuh. Ya berapa? banyaknya. Oh ya. Kemudian yang kedua selain banyak dilihat apakah jarak antara detaknya satu ke detak yang lain sama enggak. Temponya tadi metronom tadi ya. Iya. Tapi harus dibedakan juga kalau ngeraba saat lagi nonton TV, kemudian
ada juga meraba saat lagi exercise. Oh jadi kita bikin perbandingan gitu ya dok? Iya, kalau lagi exercise, lagi sambil lari ngeraba nadi, pasti kan nadinya Naik tinggi ya. Benar-benar dok. Tapi tentu kalau tinggi juga harus teratur kayak metronom. Temponya. Iya. Kalau lagi santai, ya tentu harus lebih rendah kan. Jadi nadi itu respon normalnya juga akan mengikuti aktivitas. Ya, tapi kalau lagi nonton TV tiba-tiba nggak ada apa-apa nadinya 120, 130, ya janggal gitu ya. Oke. Oh iya dok, sekarang juga banyak banget nih anak muda pakai smartwatch ya. Katanya buat kesehatan dok, katanya kira-kira itu menurut dokter cukup akurat nggak sih dok? Ya. Ini smartwatch ini memang sudah banyak digunakan, praktis ya, mudah diakses. Dari berbagai penelitian, smartwatch ini punya akurasi ini dibandingkan dengan ininya ya, pemeriksaan standarnya ya. Pemeriksaan standar kan tentu rekam EKG ya, rekam EKG seperti biasa. Smartwatch ini kemiripan dengan EKG itu 80-90%, jadi cukup akurat. Oh jadi cukup ideal ya dok? Cukup ideal ya, tapi smartwatch itu ada dua nih, kadang hanya bisa mengukur pulse ya. Pulse itu cuma jumlah aja, tapi tidak bisa merekam EKG-nya. Iya. Dan kadang pulse itu kan dia juga nggak bisa mengukur apakah teratur atau tidak teratur. Cuman jumlah aja. Bener. Kita ukur pakai smartwatch jumlah 80, cuman tahu detaknya 80. Apakah itu teratur atau tidak teratur? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi saran saya kalau memang mau lebih akurat, smartwatch-nya itu yang bisa merekam EKG. Sekarang smartwatch yang canggih sekarang udah tidak hanya merekam pulse tapi juga merekam EKG dan akurasinya cukup tinggi ya. Tapi tentu temuan di smartwatch itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Tidak boleh diinterpretasi sendiri. Jadi dia asumsikan sendiri tuh hasilnya. Ya, ada temuan kok nih janggal ya, di-record aja dulu, direkam, terus bawa rekaman smartwatch-nya ke dokter ke dokter ahlinya biar lihat bener nggak gitu. Tetap harus dikonfirmasi, ya. Karena tadi yang dokter bilang sebenarnya menurut penelitian dia cukup akurat ya, cukup akurat. Sama penelitian EKG sendiri. Apalagi sekarang mungkin kita butuhnya yang lebih cepat juga, yang lebih mandiri juga. Ya. Cuman tadi saran dari dokter tetap dikonsultasikan ya. Ya, jadi begitu ada kelainan kok merasa aneh nih detak jantungnya, record dengan smartwatch. Kemudian hasil recordnya itu ya mau di screenshot lah, mau di save lah di HP-nya, bawa ke ahlinya ya. Oke dok, ini last but not least ya, seru banget dok. By the way topik kita pembicaraan pagi hari ini. Kalau misalnya, bener gak sih dok, kalau misalnya sekarang tuh alat pemeriksaan jantung tuh gak seserem dulu. Itu bener gak dok? Maksudnya udah banyak yang lebih canggih, jadi kita kayak udah gak perlu deg-degan banget lagi nih kalau misalnya mau meriksa gitu, takut kenapa-napa. Ya, modalitas pemeriksaan sekarang banyak ya, gak hanya modalitas tapi juga terapinya. Ya. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, terapi-terapi kelainan jantung itu berkembang ke arah minimal invasif prosedur. Jadi sebagian besar kasus tidak perlu suatu pembedahan besar gitu ya, cukup dengan minimal invasif saja ya, minim ya. Kadang seperti gangguan irama jantung ini kalau yang terlalu cepat atau tidak teratur bisa dilakukan tindakan hanya dengan luka seperti pasang infus saja, nggak perlu pakai kecil, nggak perlu sampai luka sayat gitu ya. Pada tahap yang lebih berat mungkin perlu diimplan alat penjaga ya, supaya kalau sewaktu-waktu ada henti jantung alatnya bisa proteksi. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang sih tidak perlu takut ya, karena semakin canggih teknologi maka prosedur semakin minimal ya, recovery-nya juga lebih cepat gitu lebih ya. Cepat ya dok ya. Boleh dong dok, sekarang dikasih tahu nih ke insan muda kalau misalnya mereka mungkin mengalami gejala yang halus tadi ya yang dokter sempat sebutin, atau mereka mungkin sekarang masih worry nih, deg-degan, atau mungkin yang tadi dokter bilang sekarang mostly atlet ya, dan justru mereka berkecimpung di dunia olahraga itu sendiri, ajakin supaya mereka tuh nggak takut untuk pemeriksaan dok, dan juga kira-kira fasilitas seperti apa sih yang ditawarkan di Melinda Cardiovascular Center ini? Ya, sebenarnya bisa di fasilitas manapun ya, tapi tentu dengan ahli yang sesuai. Jadi yang harus digarisbawahi satu, jika teman-teman Ardan ini mau melakukan olahraga yang ekstrim, ya, yang ekstrim nih ya, meskipun nggak ada gejala yang tadi saya sebutkan, baiknya konsultasi dulu, ya.
Yang kedua, kalau ada gejala tadi mulai dari ringan sampai berat ya, ringan cuman berdebar aja atau merasa detaknya suka skip atau tidak teratur atau tiba-tiba blackout sesaat, Iya dok. ya itu juga perlu dikonsultasikan, ya karena gangguan irama jantung ini bisa terjadi bahkan dari yang muda sekalipun sampai yang tua, bahkan pada individu yang betul-betul sehat. Nggak merokok, nggak kolesterol, nggak gemuk dan lain-lain. Itu mungkin sih. Oke, justru bukan yang ada di opini publik pada biasanya ya kalau sekarang kasusnya ya dok ya. Ya, kalau yang seperti itu kan kebanyakan kenanya sakit jantung koroner ya, yang dipasang ring dan biasanya terjadi pada usia yang lebih lanjut dengan faktor risiko yang tadi ya, yang jelas ya. Baik. Terima kasih banyak Dokter Iqbal untuk waktunya. Semoga sehat selalu dok. Oke, terima kasih. So insan muda ini sedikit banyaknya banyak banget sih ya sebenarnya yang kita tahu ini informasinya apalagi tentang ritme jantung ya. Jadi buat kamu insan muda sekarang nggak usah deg-degan lagi ya, nggak usah worry dan takut untuk pemeriksaan karena justru pemeriksaan dini sangat dianjurkan tadi ya. Dokter Iqbal sendiri bilang kalau sekarang tuh mostly si gejalanya tuh justru gejala halus dan nggak bergejala rata-rata. Jadi buat kamu insan muda nggak usah worry lagi kalau misalnya kamu mengalami gejala atau kamu mau melakukan pemeriksaan, langsung aja datang ke Melinda Cardiovascular Center. 105,9 FM Ardan Radio, Ardan Still Live. Hai insan muda, wow. Kita coba lihat dulu ya jam rootnya. Wah, di jam 11 nih insan muda. Oke, dan ini aku umumkan jam sarapan lewat ya. Ini siapa aja nih tadi yang kelewat deadline-nya, coba angkat kaki. Diusir dong kalau angkat kaki, angkat tangan dong ya insan muda. Nah, kalau misalnya tadi sarapan udah telat ya, coba dong makan siangnya jangan telat juga insan muda. Biasanya kalau misalnya mau jam-jam makan siang tuh rame banget, susah banget nyari tempat yang cozy ya kan, nyari tempat yang sekalian kamu bisa ngerjain tugas juga di sana gitu loh. Tapi kalau kata Naomi sih kamu nggak usah bingung lagi ya. Mau makan siang kemana insan muda, ada yang namanya Bosca Space loh di Dago Bawah ya kan. Di situ semuanya menunya lengkap, kamu bisa ngopi, bisa apa ya bahasanya ngopi cantik ngocan. Kamu bisa ngopi cantik di sana, kamu juga bisa makan siang dan bisa nugas juga di sana loh. Kamu bisa beresin deadline kamu di sana juga. Jadi kamu nggak usah worry lagi ya, bingung nih nyari-nyari makan siang kemana ya. Apalagi sekarang nih update juga ya cuaca ya, udah agak mendung lagi insan muda ya. Soalnya dari kemarin juga hujan terus kan. Tapi tenang aja karena makan siang kamu nggak akan berlalu begitu saja. Kalau makan siangnya masih bakal ditemenin sama Naomi kok ya insan muda. Makanya stay tune terus sampai jam 12 siang nanti cuman di Ardenisha with Bosca Space. 105,9 FM Ardan Radio, Ardan Still Live. Wah udah turun hujan berkat nih ya insan muda ya di Melinda di Jalan Dr. Cipto. Coba dong insan muda report dulu nih kira-kira di lokasi kamu gimana nih cuacanya? Apa udah hujan juga ya? Di sini lumayan deras sih hujannya, padahal barusan masih mendung-mendung aja insan muda ya. Nah karena ini udah jam makan siang ya dan lagi hujan juga sih. Kalau kata aku buat kamu yang masih mumet sama kerjaan, sama deadline, mending kamu take a rest dulu ya. Supaya bisa ke-refresh lagi gitu loh pikirannya. Daripada kamu bingung nih ya, nyari-nyari lagi kemana, apalagi lagi hujan gini nyari yang gak pasti, wadaw. Mending kamu langsung aja ya insan muda ke Bosca Space yang ada di Dago Bawah. Karena selain tempatnya yang pastinya cozy dong, ini Naomi garanti banget ya di Bosca Space pilihan menunya juga lengkap bos, sorry banget. Oh sorry sih ya. Di sini kamu bisa nikmatin teh premium racikan tea heritage dari daun teh terbaik. Kamu misalnya suka yang floral, ada. Atau sorry banget nom, aku sih sukanya yang kayak fruity gitu, yang milk tea ada banget insan muda. Semuanya lengkap. Atau kamu anaknya ngopi banget, tenang aja. Dari espresso sampai kopi susu ala Bosca juga siap banget buat nemenin kamu nugas satu harian ini ya. Selain minuman ya, tadi Nomi udah mention makan siang. Di Bosca ini insan muda, makanannya lengkap banget. Mulai dari pasta, nasi goreng, sampai cemilan buat nemenin nugas. Pokoknya semuanya ada di Bosca Space Plus. Tempatnya juga estetik banget, instagramable ya. Dan sekarang ada dua lantai yang super nyaman. Yuk let's go, langsung aja kita go kan ya ke Bosca Space yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 92 Dago Bawah, Bandung. Follow IG-nya di @boscaspace buat dapetin info menu dan promo menarik.
Bosca Space tempatnya Tea Heritage and Resto. Nah insan muda, tadi kan Nomi udah kasih tahu nih. Jadi sekarang kamu langsung aja ya pikirin nih kira-kira nanti nyampe Bosca pesan apa ya. Tapi makan siang kamu juga nggak akan dibiarin sendirian ya kan. Karena Nomi masih bakal nemenin kamu kok. Ya tenang aja, kamu langsung aja requestin. Kamu pengen diputerin lagu Indonesia yang mana nih? Kayak Uus ya, pengen diputerin lagunya JKT48 Percik Kecil. Terima kasih sama-sama Uus. Boleh. Nanti Nomi puterin ya, masukin playlist habis ini Nomi puterin nih insan muda. So buat kamu yang masih bingung makan siang kemana, langsung aja on the way ya. Karena Nomi masih bakal temenin kamu juga sampai jam 12 siang nanti. Cuman di Ardenisha with Bosca Space. 105,9 FM Ardan Radio, Ardan still live. Gimana insan muda, ini perutnya udah kukuruyukan belum? Ayam kali ya kukuruyukan ya. Ayo Naomi, aku Rere. Halo Rere, gimana Bandung, hujan gak? Di Jogja hujan nih, jujur hujan banget Rere. Tapi tahu nggak ini magic banget ya. Tadi padahal Naomi sebelumnya barusan banget bilang deras ya. Sekarang udah reda tahu. Kalau hujan begini asik kalau dengerin lagunya Sal Priadi yang titik-titik di ujung doa. Salamnya buat jodoh aku di masa depan. Waduh, apakah jodohnya belum lahir? Waduh. Masa jodohnya belum lahir ya, tapi belum tahu siapa. Oke, kalau gitu kita sama dong ya Rere ya. Makasih Naomi, sama-sama Rere. Boleh lagunya Sal Priadi. Titik-titik di ujung doa. Oke, add to playlist. Di Jogja hujan ya. Kalau gitu berarti hujannya lagi rata aja ya, nggak sih insan muda? Tapi ini update lagi ya, report lagi ya dari Naomi ya. Di Jalan Dr. Cipto nih udah nggak hujan sih. Bener-bener yang kayak reda banget, nggak tahu ya. Kalau dari dalam sih kelihatannya nggak gerimis juga gitu. Atau mungkin ya masih gerimis kicil-kicil ya. Ini sudah ada Esti juga. Halo Esti. Siang Kak, izin prinsip ya. Request bahagia lagi lagunya Pice Kota. Boleh. So insan muda, buat kamu nih ya yang masih bingung makan siang di mana. Aduh ya kali Indis Ekonomi masih bingung makan siang di mana, langsung aja cus ke Bosca Space yang ada di Dago bawah ya. Tenang aja. Makan siangnya masih Nomi puterin, makan siangnya diputerin, gak dimakan dong kalau diputerin ya. Makan siangnya masih Nomi temenin, nanti Nomi bakal puterin lagu yang kamu requestin ya insan muda ya. So kamu requestin aja lagu Indonesia yang cool and lovely ya, langsung aja ke WhatsAppnya Arden Radio di 0812 201 1059 karena Nomi masih bakal nemenin kamu cuman di Ardenisha. Kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling 105,9 FM Ardan Radio, Ardan still live. Insan muda ini bukan sihir, bukan sulap ya. Jujur ini cuacanya udah cerah lagi ya. Ini kayak siklus mood kamu deh. Semoga ya sehabis kamu makan siang nih di Bosca Space, terus juga requestin lagu Indonesia favorit kamu ke Naomi lewat WhatsApp Ardan. Sepanjang hari ini mood kamu juga cerah terus ya. Jangan ada lagi tuh moodnya yang mendung-mendung apalagi hujan. Waduh bahaya ya. Jadi buat kamu insan muda buruan, Nomi masih tungguin nih. Langsung aja requestin lagu Indonesia favorit kamu ke WhatsApp-nya Arden Radio di 0812 201 1059. Let's go. Sekarang Nomi tungguin ya sampai jam 12 siang nanti cuman di Ardenisha with Bosca Space. It's 105.9 FM Ardan Radio, Ardan still live. Wah gak kerasa insan muda udah mau jam 12 aja nih. Ini artinya Naomi harus pamit. Thank you ya insan muda buat kamu yang udah nemenin Naomi di Ardenisha live from Melinda Cardiovascular Center. Thank you juga untuk Bosca Space yang udah nemenin Naomi di jam 11 sampai jam 12 sekarang. So insan muda tenang aja karena makan siang kok masih lanjut kok ditemenin sama Adin di Lunch Date Relationship. Jaga ya kesehatannya, tadi kan kita udah ngobrol sama dokter. Naomi pamit, bye-bye insan muda, stay cool and lovely.